Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Sekarang saya berada di alam bendungan, kenegerian lipat kain, tepatnya di desa Sungai Paku, tapi juga perbatasan dengan desa Sungai Geringging, masih di kenegerian lipat kain ini. Ini tempat sekitar hanya 10 menit dari Markis Darul Quran wa Sunnah lipat kain. Dan alhamdulillah, ini di atas saya ini sedikit, di pinggir danau ini sudah ada lahan kita untuk buat pondok pesantren nanti insyaallah ta'ala. Orang kalau sampai ke lipat kain belum sampai ke alam bendungan, dia belum sampai ke ikon yang Masya Allah menyejukkan mata di bumi Katulistiwa ini. Karena lipat kain ini adalah jalur Katulistiwa yang ada di negeri ini. Tadi kami, saya, istri, anak-anak ya, ngisi kajian di rumah salah seorang warga kita, kajian untuk ummahat ya, akhwat-akhwat ya, barakallahu fikum. Tadi saya membacakan bagian awal kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani ya, bagian tentang bagaimana iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kita coba baca lagi sedikit, kita ambil poin yang bisa kita ambil dari iman ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada para sahabat, halumu nazdadu imana, mari kita menambah iman. Dalam satu riwayat, ta'alau nazdadu imana, ayo mari sini kita menambah iman. Allahu Akbar. Di saat orang-orang hari ini memanggil kawan-kawan handai taulan, sahabat karibnya, ayo sini kita makan-makan bareng-bareng sama-sama, nyantai, bahagia di tempat ini atau di tempat rekreasi untuk menyejukkan mata, menenteramkan hati. Demikianlah tujuannya. Hal yang wajar dan manusiawi. Itu sering terjadi dalam kehidupan. Tapi ada sesuatu yang mulia, yang jauh lebih menenangkan, yang jauh lebih menenteramkan jiwa ketika kita bisa memandang dengan pandangan iman, ketika kita bisa melihat dengan penglihatan tadabbur alam ini, bahwa semua yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa keindahan hijau ranaunya pepohonan, riak-riak air yang ada di danau ini, dan dimanapun tempat yang Allah ta'ala ciptakan sungguh sangat indah alam. Allahu Akbar. Sehingga menambah iman. Maka pertemuan kita dengan sahabat-sahabat kita untuk menambah iman. Allahu Akbar. Kalau pertemuan itu hanya sekedar pertemuan, ya sekedar bersenang-senang, mungkin kita dapat senanglah sebentar, sejenak. Namun setelah itu kita akan galau, resah, gelisah lagi. Ya, kita tidak mendapatkan kebahagiaan hakiki dalam hidup ini. La ilaha illallah. Untuk itu, mengajak kawan-kawan untuk menambah iman adalah hal yang urgent dalam hidup kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka ajaklah kawan-kawan, handai taulan sahabat-sahabat kita, orang-orang soleh, untuk bisa menambah iman, atau cari kawan-kawan yang bisa berkumpul dengan kita, iman kita bisa bertambah, kecintaan kita kepada Allah semakin dalam, kerinduan kita negeri akhirat dan memandang indahnya alam surga kelak dalam pandangan batin kita adalah sesuatu yang sangat perlu kita cari dalam hidup. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, ijlisu bina nazdada bi imana, ijlisu bina nazdada imana. Duduklah bersama kami, kita duduk, kita menambah iman. Allahu Akbar. Dan beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma zidni imanan wa yakinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkanlah imanku, keyakinan dan kepahaman. Allahu Akbar. Kefakihan. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lihatlah ketika Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat mulia yang Allahu Akbar, sejak kecilnya sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, berdoa kepada Allah minta tambah iman, keyakinan dan kepahaman. Sungguh kita jauh lebih berhak dan lebih layak lagi untuk terus meminta tambahan iman, tambahan keyakinan ini. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Iman ini ketika ditanya
Umair bin Khubayb Al-Khutami, beliau berkata, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Lalu beliau ditanya, bagaimana atau apa yang bisa menyebabkan tambahan iman? Dan bagaimana pula ya tandanya atau kurangnya iman itu? Apa pula penyebabnya? Beliau mengatakan, apabila kita berzikir kepada Allah, memuji Allah, bertasbih kepada Allah, itulah bertambahnya iman. Itu pula yang menjadi penyebabnya ya. Dan apabila kita lalai, kita sia-siakan zikir kepada Allah itu, mengingat Allah, lupa kita, fadzalika nuqsan, itulah kurangnya iman. Jadi kurangnya iman dan juga menyebabkan makin berkurangnya iman. Berarti ketika hati kita lalai, kita lupa, itulah kurangnya iman. Itu pula yang menyebabkan berkurangnya iman itu dalam hati kita. Padahal kita sangat butuh terhadap iman. Ia adalah mutiara-mutiara kehidupan yang akan menjadikan kita mendapatkan hakikat kebahagiaan yang hakiki dalam hidup yang sesaat. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dulu Al-Imamul Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang iman. Ayazid, apakah iman itu bisa bertambah? Qala na'am, ya betul. Hatta yakuna kal jibal, sampai iman itu bisa bertambah kokoh, tinggi, menjulang, terhujam dalam ke bumi, dalam bumi. Allahu akbar. Masya Allah. Tetapi kila fayangkus, ditanya lagi, apakah iman juga bisa berkurang? Qala na'am, ya betul. Hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak ada lagi bekas iman yang ada di hati. Tidak ada lagi nama iman sedikit pun dalam hati. La ilaha illallah. Oleh karena itu kita harus tahulah apa yang bisa menambah iman, apa pula yang bisa mengurangi iman. La ilaha illallah. Bahkan Al-Imam Ahlus-Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika ditanya tentang iman, yazidu wa yanqus, adakah dia bertambah dan berkurang? Qala yazidu hatta yablugha a'la samawati sab'i. Allahu akbar. Dia bisa bertambah hingga sampai kepada tempat yang paling tinggi, a'la samawati sab'i, tempat yang paling tinggi dari langit yang tujuh. Wa yanqus, dan dia bisa berkurang hatta yasira ila asfali safilin sab'i, sampai lebih bawah dari bumi yang lapisan bumi yang ketujuh. La ilaha illallah. Oleh karena itu mari kita tambah iman dengan beramal saleh, dengan mengenal Allah. Dan Masya Allah, Syekh Abdul Razak menyebutkan hal-hal yang bisa menambah iman ini. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya yang sangat indah ini, sebab-sebab yang menambah iman. Ada 3 poin yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan di dalam poin ini ada 5 hal yang beliau sebutkan. Yang pertama, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Kita pelajari Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran. Inilah yang harus, ilmu yang harus kita pelajari, ilmu yang harus kita kuasai sehingga bisa kita amalkan. Bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tetapi bisa mentadabburinya, merenunginya sehingga iman itu meresap dan bertambah di hati kita. Yang kedua dari poin mempelajari ilmu yang bermanfaat ini adalah mempelajari atau mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Masya Allah, seseorang semakin kenal dengan Allah, semakin takutlah dia dengan Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Mengenal nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi. Kita banyak kenal dengan nama orang, tapi sungguh sangat rugilah kita ketika kita tidak kenal dengan nama Sang Pencipta kita. Yang ketiga adalah merenungi sirah Nabi yang mulia. Allahu Akbar. Kecintaan kita datang ketika kita mempelajari sirah Nabi yang sungguh sangat menakjubkan itu. Manusia terbaik yang telah membawa perubahan ke alam dunia ini. Masya Allah. Minaz zulumati ila nur. Dari cahaya, dari kegelapan menuju cahaya yang la ilaha illallah, sungguh sangat menerangi bumi ini. Yang keempat adalah merenungi keindahan agama Islam ini. Allahu Akbar. Agama yang hak ini, agama yang Allahu Akbar sangat sempurna ini. Allahu Akbar. Yang kelima, membaca sirah generasi terbaik umat ini, salafus saleh. Allahu Akbar. Ketika kita merenungi kisah-kisah mereka, sejarah hidup mereka, sungguh akan bisa menambah iman kita biiznillah. Itu poin yang pertama.
Yang kedua, yang sebab menambah iman, poin yang kedua yang beliau sebutkan adalah merenungi ayat Allah yang kauniyah ini, alam ini. Inilah alam seperti bendungan ini, danau, laut, sungai. Allahu Akbar. Dengan kita merenungi ciptaan-ciptaan Allah ini, semakin takjublah kita dengan kekuasaannya, iman pun bertambah. Yang ketiga adalah al-ijtihadu fil a'malis salihah, berjuang untuk melakukan amal soleh. Dan amal soleh ini beliau sebutkan ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan anggota badan. Semakin kita banyak beramal soleh, maka semakin memberikan pengaruh kepada hati kita, iman kita bertambah kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa pula yang bisa mengurangi iman? Yang bisa mengurangi iman itu yang pertama adalah kejahilan. Kita tidak memiliki ilmu, kita bodoh. Yang kedua lalai, berpaling, kemudian lupa dari agama ini, dari zikrullah. Yang ketiga mengerjakan perbuatan maksiat, ya, senantiasa berbuat dosa, pergi ke tempat-tempat rekreasi, cuma melihat yang haram, dia selalu terfikir yang haram, mendengarkan musik-musik yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan seruling dan seruan-seruan syaitan. La ilaha illallah. Gunjingan, ghibah dan yang lain-lainnya. Kemudian hawa nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Ini akibat juga perbuatan dosa itu. Dan apabila ada hawa nafsu itu yang senantiasa menyuruh perbuatan yang tidak baik, iman akan semakin berkurang. La ilaha illallah. Nah, itu sebab yang ada dalam diri kita sendiri. Ya, dan ada lagi sebab yang datang dari luar yang memberikan bekas, yang memberikan pengaruh kurangnya iman. Yang pertama syaitan, di mana syaitan ini adalah musuh kita yang nyata, dan itu sudah maklum sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Yang kedua, dunia dengan segala fitnahnya, dunia dengan segala pernak-perniknya yang bisa menipu kita. Dan yang ketiga adalah teman yang jelek. Ini perlu kita perhatikan. Ya, apalagi kalau pergi ke tempat rekreasi, kalau membawa teman yang saleh, ia mengingatkan kita untuk tidak berbuat maksiat, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita dengan mengingatkan kita kepada Allah. Ini alam adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kebesaran Allah akan keluar dari lisannya. Masya Allah, ketika datang waktu salat, dia mengingatkan kita. Kemudian ketika tiba mungkin saat-saat kita berzikir, dia pun berzikir, terlihat dari lisannya. Allahu Akbar, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka perhatikanlah kata Nabi, dengan siapa, tengok-tengok betul dengan siapa dia berteman. As-sahib sahib, teman itu menarik kita. Adakah teman yang baik, ditariknya pula kepada yang baik kita. Adakah teman kita orang-orang yang buruk, ditariknya pula kita kepada hal-hal yang buruk. Oleh karena itu, mari kemanapun kita pergi, cari sebab-sebab yang menambah iman dan hindari hal-hal yang mengurangi iman ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.